Entah udah berapa kali skeptisisme gua salah tahun ini. Awalnya gue pikir G34W30 biasa aja. Gua salah. Awalnya gue pikir Philips 240 Hz Humble Glow itu jualan gimmick. Gua salah. Dan gua pun salah ketika di awal mikir Y2530 ini bukan apa-apa. Malahan Lenovo satu ini menjadi 240 Hz gaming terbaik yang mengalahkan Philips yang thumbnailnya jelas-jelas gue pakai best 200 monitor. Haruskah gue ganti thumbnailnya? Atau harusnya lu denger sponsor kita kali ini? Lindy HDMI Splitter. Alat yang bisa jadiin setup monitor lu kayak kasir di Indomaret. Udah support up to 4K 60 Hz dan lu bisa mirror sampai total 2 monitor. Cek lengkapnya deskripsi di bawah. Dari 2 monitor gaming Lenovo yang udah gue review, keduanya punya overall performance yang tanggung dan agak kebantai sama lawannya di posisi masing-masing. G2420 disikat parah sama Gigabyte G24F. G27Q20 disikat secara nggak langsung sama AOC Q27G2S. Jadi wajar dong gue skeptik banget saat dia keluarin 280 Hz gaming monitor. Jawabannya Enggak wajar ternyata. Karena ini jadi monitor terbaik 240 Hz yang gue udah tes. Ngalahin nggak cuma Philips 252M 1RPE, bahkan juga Xiaomi dan Redmi ditebas sekaligus dalam masalah gaming ya. Unexpected. Desain bodinya tetap punya gaya khas Lenovo, bersudut sana-sini, tapi gue cukup suka effort lebih yang dikasih ke desain kotak-kotak plastik ini. Bukan yang clean, tapi cukup estetik. Dan kalau lu lihat lebih dekat, ini tuh dalamnya ada pembuangan panasnya juga. Luas hampir semua bagian monitor, dan pembuangan juga masih dibuka luas ke bagian atas. Kakinya padat dengan lapisan karbon yang mewah, standnya juga dirubah total jadi sangat keren, jauh lebih keren dari versi sebelumnya yang basic gitu aja di Y2525. Dan keduanya ini padat semua, full ergo standnya, jadi enak dimainin. Monitornya model baru 2022 dan sengaja gue tulis 240 Hz di spek karena untuk jalanin 280 Hz overclocknya, Lenovo cuma izinin max 30 menit. Monitornya kemudian akan kedip dan balik lagi ke mode 240 Hz. Jadi ya udah masuk gimmick sih kalau kayak gitu. Karena nggak mungkin lu pakai juga. Dan entah apa alasannya dibikin kayak gitu. Mungkin biar marketingnya lebih bombastis. Speakernya udah kenceng, clear, enak didengarnya, nggak mendem, bassnya sedikit aja rasanya. Denger lagu dan podcast udah enak. Dan ini speaker monitor yang nice di harga 4 juta. Secara respon time, nothing special di off, kita bisa push sampai level 2, 4,8 millisecond. Ini udah jadi yang terbaik sebenarnya dari semua pengetesan monitor kita selama ini. Dan masih bisa lu push lagi lebih cepat di level 3. Dan masih dapetin batas maksimum untuk overshoot di 10%. Respon time yang bisa sentuh 4,28. Secara UFO sama sekali nggak kelihatan kalau overshoot cuma di 10% di level 3. Dan level 4 udah nggak make sense dipakai karena overshootnya parah. Dan secara base respon time, jelas Lenovo ini pemenangnya. Jadi paling cepat sementara ini. 25% lebih cepat dibanding yang tercepat kemarin Philips, mengalahkan juga Redmi, Xiaomi, dan AOC. Dan ini gue show secara visual kalau lu mau bandingin secara UFO-nya. Panelnya tetap stabil walaupun gue push sampai 60 fps dan tetap jalan di 10% overshoot. Dan nggak berubah posisi jadi yang paling cepat di 240 Hz yang kita udah tes. 27% lebih cepat dari Philips. Ngejadiin Lenovo ini monitor gaming kompetitif resmi terbaik yang bisa lo beli di 4 jutaan yang kita udah tes. Di sisi lainnya warnanya agak dikorbanin sama Lenovo untuk capai respon time yang bagus itu. CCT-nya agak biasa, gamanya juga agak kurang. Nanti spesial di 8,5 ini. Kualitasnya jauh banget dari Philips yang sangat akurat di grayscale-nya. Dan gamutnya juga udah luas di 90% P3. Kualitasnya 11-12 lah ya sama Philips dan Samsung. Tapi karena grayscale-nya kurang ditreatment dengan baik, ya tentu saturasi dan akurasi P3-nya kurang. Kualitasnya sangat jauh dari Philips yang sangat akurat di rank 1. Seperti biasa, saturasi dan akurasi sRGB akan selalu oversaturated di preset default-nya. Di sini dipimpin AOC karena memang AOC jalan di full sRGB aja. Tapi Lenovo kasih kita preset sRGB yang bekerja baik. Grayscale-nya bagus, langsung ngebuat saturasi dan akurasi sRGB-nya udah masuk ke kelas yang sangat akurat. Dan memang secara data Lenovo masih kalah akurat dibanding Philips. Tapi harus kita ingat kalau Philips itu lock slider brightness-nya di 330 nits di preset sRGB-nya yang ngebuat orang ngedit akan selalu keterangan. Ya Lenovo juga tetap di lock, cuma Lenovo better treatmentnya di 218 nits. Ya ini berarti nggak selalu keterangan ya, nggak semua editor mau ngedit juga di kegelapan soalnya.
Lenovo jadi solusi yang nggak bisa diselesain sama Philips. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa sih harus di lock? Padahal di Lenovo G34W30 yang bagus itu tidak ada lock slider brightness ya. Bingung gua. Cuma Lenovo yang tahu jawabannya, tapi ini sedikit jadi titik lemah monitor yang satu ini. Kita bisa maksimalin hasil preset sRGB ini dengan full kalibrasi pakai Kalman, hasilnya langsung jadi sangat akurat di 3. Dan untuk benerin P3 di preset defaultnya, ini optimal setting yang bisa lu pakai, targetnya ke 200 nits. CCT-nya better, tapi gamma masih agak-agak, jadi akurasi warnanya lebih baik dikit aja. Mesti full kalibrasi pakai Kalman untuk dapetin sangat akurat di P3 di 4. Secara kontras sih ini nothing spesial, kualitas mirip sama Philips, Samsung, dan Redmi. Dan malah anehnya Lenovo generasi sebelumnya Y2525 masih lebih better dari seri yang ini untuk kontras. Dan masih dipimpin sama Xiaomi. Tapi kembali lagi, fokusnya 240 Hz ya ke game kompetitif. Ini minor issue. Max brightness udah bagus di 360 nits, bisa tetap enak dipakai di kondisi cahaya ruangan yang variatif. Minimum brightness-nya juga udah bagus, mepetin 50 nits, dan ini satu lagi keunggulan dari kasih Lenovo dibanding Philips. Dan nggak lupa kita singkirin kelengkapan yang tidak penting. Kelengkapan lainnya ada kabel power, DisplayPort, dan kabel USB-B. Harga Lenovo ini kira-kira 4,2, 4,3 gitu lah ya. Dan garansi Lenovo 3 tahun full yang udah support pickup service yang bisa datang ke tempat kalian kalau monitornya kenapa-napa, nanti juga dibalikin setelah selesai service free of charge. Enak banget. Lenovo ini bersaing super ketat bareng Philips 252M1 RPE yang sekarang harganya 4,2 juta. Lenovo menang di sisi respon time, tentu buat Valorant Lenovo lebih better. Dan preset sRGB yang lebih baik dipakai daripada Philips. Di sisi Philipsnya, dia menang di akurasi warna dan ambiglow-nya, tapi kalah di bagian respon time sekitar 20%. Dan dengan kayak gitu, Lenovo harus jadi pilihan yang terbaik di pasaran sekarang ini. Terbaik untuk gaming, warna masih bisa dibilang oke lah ya. Harga salah satu yang termurah di 25 inch. Dan buat kalian yang suka nanya, Bang, Asus VG259QM gimana bang menurut lo? Gue lagi cobain dapetin unitnya lagi, tapi gue skeptiknya cukup tinggi karena Asus itu tipe 2019. Secara warna, Asus itu kemungkinan sangat besar akan kebantai sama Lenovo model 2022. Dan lagi agak aneh, di 2022 ini, bentar lagi 2023, kita beli model 2019. Ngapain? Sementara model yang baru lebih murah 300.000. Tanda tanya besar lah. Di sisi lainnya kalau kita lihat di China, Lenovo ini udah dijual di harga 2,9 juta. Perangnya udah nggak ngerti ya gue di China kayak gimana. 2,9 juta. Kalkulator pakai versi NASA semua. Dan Lenovo juga udah confirm ke kita tahun depan akan masukin 2 monitor gilanya dia. 27 inch 2K gaming Face IPS 180 Hz USB-C. Harga China-nya 3,8 juta dan yang non USB-C di 3,5 juta. Gue harap sih Lenovo Indonesia dan distributornya ngotot ya, nego ke pusatnya supaya harganya mepetin di China. Karena sistem sebuah brand untuk datengin produk ke Indonesia disederhanakannya ya kayak negosiasi di pasar tradisional juga. Bos, gue mau 240 Hz harganya 2,9 juta bos kayak di China. Bisa nggak? Pusat Lenovo cuma tanya satu hal, emang lu mampu jual berapa? Dan disitulah seni negosiasinya berlangsung. Buat gue, brand cuma sekedar brand. Orang yang menjalankan brand yang ada di belakang layar jauh lebih berpengaruh penting. Dan kalau sampai 2 monitor itu datang ke Indonesia dan masuk bareng sama ViewSonic VX2782K Pro yang rumornya Februari masuk Indonesia dengan harga yang mepetin China, keduanya akan mengunci habis brand manapun yang ada di market dan tarik turun semua harga monitor yang ada di market dan langsung membuat nggak ada tempat lagi buat badut Xiaomi Indonesia gerak. Timing lu udah selesai bos. Walaupun sekarang garansi udah jelas 3 tahun semua, tapi posisi 3 monitor lo makin hari akan makin nggak jelas. Walaupun diskon kali 27 inch memang nice bisa di 2 juta, tapi kebiasaan orang Indonesia akan menolak 27 inch Full HD. Sementara di sekitarnya banyak 24 inch gaming yang akurat juga dan udah dapetin 165 Hz cuma 2,3 juta, sebut aja 24 G2SE atau 100 Hz dari ViewSonic VX2416. Dan lagi harga sebenarnya monitor itu di China cuma 1,3 juta. Berikutnya kita lihat Xiaomi 1C punya kualitas warna yang nggak jelas dan non VESA, terbantai sama Lenovo L24i30. Garansi 3 tahun yang bisa dijemput dan harga realnya lagi ya udah sentuh 1,2 juta untuk 1C itu di China. Dan yang paling ultimate, monitor yang ngeprank semua orang, mulai dari reviewer yang ente pakai saat launching sampai orang yang PO di harga 6,7 juta dengan embel-embel cuma garansi resmi 1 tahun doang. Plus dengan tagline best harga weekend gift, slogan paling konyol dari Avinso. Sekarang lu banting sendiri monitornya ke 5,6 juta.
Dan 5,6 juta pun lu udah nggak punya tempat karena monitor itu udah dibantai sama Lenovo G34W30 yang jauh lebih baik dari Xiaomi 34 inch. Dan itu pun Xiaomi Indonesia masih untungnya nggak ngotak kebanyakan. Karena harga realnya 3,8 juta. 12 nanti dibanting ke 3,5 juta sama Xiaomi China. Menyedihkan nggak? Brand yang harusnya memimpin penetrasi pasar monitor di Indonesia malah jadi badut yang bersorak di pinggir lapangan dan masih berusaha jadi juara stand up comedy yang dibikin sendiri kompetisinya. Karena ya tentu divisi monitornya di running sama para badut. Dan waktu lu udah habis di tahun depan. Dan kita mesti terima kasih sama Lenovo dan ViewSonic buat hal itu. Thank you juga buat kalian yang udah nonton. Gue Eldun dari GT. Sampai jumpa dan tetap